moderator dan bersama dua narasumber hebat kita, yaitu Kak Karno dan juga Kak Dina Aprilia. Halo, Baik, selamat malam Kak Karno dan selamat malam juga untuk Kak Dina. selamat malam, Malam Iva. Kak. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya penulisan esai itu adalah merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam proses seleksi beasiswa LPDP. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita semuanya untuk memahami bagaimana menulis esai yang baik dan juga efektif. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas beberapa tips dan strategi untuk menulis esai LPDP yang efektif, termasuk bagaimana memilih topik, kemudian membuat outline, dan menulis dengan bahasa yang jelas dan efektif. Baik, kemudian perkenalkan narasumber kita yang pertama yaitu Kak Karno. Kak Karno merupakan mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saat ini Kak Karno menjalankan semester satunya dan aktif menyuarakan pendapat terkait politik. Di lain Kak Karno ingin menggandeng para pejuang LPDP lewat komunitas yang beliau bangun. Ini dia Kak Karno sebagai founder Lentera.id. Baik, kemudian untuk pemateri kita yang selanjutnya adalah perkenalkan dengan Kak Dina Aprilia. Kak Dina merupakan mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan UGM, saat ini semester 2 dan konsentrasinya adalah lingkungan fisik. Kak Dina sering membagikan pengalaman perjalanan meraih beasiswa dan keluar dari zona nyaman. Dan kali ini Kak Dina akan memberikan kita tips dan trik dalam penulisan esai dan memperjuangkan beasiswa LPDP. Baik, untuk pemateri kita yang pertama, Kak Dina Aprilia, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Iva sebagai moderator. Selamat malam Kak Karno dan teman-teman para pejuang LPDP yang nantinya kita akan berprogres dan berproses sama-sama. Sebelumnya ini aku dikasih waktu berapa menit ya, Iva? Halo? Kayak kamu masih di unmute deh. Masih di mute. Oh iya, baik. 15 menit Kak Dina atau dua Oke, puluh menit? 15 sampai 20 lah ya gitu ya. Iya, Oke, oke, oke. Siap. Aku izin share screen dulu ya, sebentar, sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? sudah Kak Dina. Oke, sudah ya. Sebentar. Saya. Oke. Oke, sudah aman? Oke, aman ya teman-teman semuanya. Hmm, serius. Oke, yang kemarin sudah hadir di grand opening dan juga webinar terkait LP secara umumnya. Selamat datang kembali di webinar kita yang kedua, yaitu strategi menulis esai LPDP. Gimana cara kita untuk membuat esai dengan jujur, memiliki strategi, dan apakah berdampak atau tidaknya. Itu ya. Di sini kita belajar sama-sama. Aku tidak niat untuk menggurui teman-teman sekalian, karena aku percaya kalian memiliki potensi yang lebih besar dan lebih jago lah nulis esainya daripada aku pribadi ya. Jadi di sini kita sharing-sharing aja. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ada sesinya tersendiri di akhir ya. Oke, kita mulai ya. Esai itu menurut saya ya, jantungnya LPDP.
Jadi kan LPDP itu ada seleksi administrasi, TBS, dan juga substansi ya teman-teman ya. Nah, di substansi keseluruhan yang ditanyakan itu berasal dari esai. Apa yang kita tulis di esai itu yang akan nanti menjadi pertanyaan. Jadi benar-benar jantungnya seleksi LPDP. Jadi ada kesalahan yang memang termasuk fatal dan lumayan fatal dalam penulisan esai. Pertama ya, em, pertama tidak punya retreat cerita. Kemudian di esai itu ada perkenalan personal ya, perkenalan diri dan itu dipanjang-panjangkan atau terlalu bertele-tele. Kemudian tujuan studi tidak jelas atau tidak realistis lah istilahnya. Kemudian tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Hanya cerita penderitaan-penderitaan mungkin penderitaan Indonesia seperti ini, seperti ini. Tanpa tahu case nyatanya, tanpa tahu datanya terhadap Indonesia. Kemudian, kenapa esai itu sangat penting? Selain menjadi jantungnya seleksi beasiswa LPDP, tadi ya, di esai itu yang akan dibawa untuk seleksi substansi nanti. Jadi hampir 100% pertanyaannya itu berdasarkan dari esai yang kita buat. Kemudian, interviewer pengen tahu nih cara kalian mengolah kata, kemudian apakah kalian sudah siap berkontribusi dan menerima amanah dari LPDP. Tuh, dari situlah eh, interviewer melihat kemampuan dan sesiap apa sih kalian untuk hmm, menerima amanah yang diberikan LPDP. Dan kenapa sih kayak saya ini sangat penting? Bingung nih, teman-teman sekalian misalkan. Lalu bagaimana sih Kak Dina cara membuat esai yang menurut Kak Dina itu baik dan benar gitu ya, sesuai sama keinginannya LPDP. Nah, yang pertama, kita harus pahami structure dari esai itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi, em, esai itu yang penting, yang pertama ada pembukaan atau hook ya. Kedua, motivasi pribadi atau nilai hidup teman-teman. Nanti ceritakan aja pengalaman-pengalamannya yang memang menceritakan value diri teman-teman sendiri itu. Yang ketiga, pengalaman dan juga kontribusi. Pilih 2 sampai 3 pengalaman aja yang memang paling berdampak, bukan daftar panjang bahwa teman-teman ikut ya misalkan teman-teman ikut organisasi 5 organisasi internal eksternal atau ikut lomba berprestasi tapi itu tidak linear dengan jurusan yang teman-teman ambil saat S2 tuh. Jadi yang paling berdampak aja yang paling linear dengan program studi dan rencana pasca studi teman-teman. Kemudian tujuan studi, nanti jelaskan aja apa yang ingin teman-teman pelajari secara spesifik, kenapa harus universitas tersebut. Nanti secara rincinya aku jelasin di slide berikutnya. Kemudian rencana kontribusi setelah teman-teman sudah lulus menjadi magister. Itu apa? Nanti dijelaskan juga. Nah, selain struktur, teman-teman juga penting nih untuk konsultasi konsultasi perorangan, lewat komunitas. Nanti Lentera akan buka mente ya. Jadi ada mentoring kelas administrasi, kemudian kelas esai, tes bakat scholastik dan juga substansi gitu. Nah, kenapa sih kita harus ikut mentoring? Ini nih gambar yang ada di slide itu mente-mente saya ya di komunitas sebelah. Kalau kalian tahu komunitas lingkap karir itu foundernya kebetulan teman saya juga gitu. Nah, mente-mente ini bebas untuk berdiskusi sama mentor. Jadi kita bisa saling sharing, bertukar pendapat, tukar gagasan. Jadi mente tidak merasa sendiri saat berprogres, saat memperjuangkan sesuatu. Karena saya sendiri paham bagaimana rasanya sendirian dalam memperjuangkan hal yang menurut kita itu besar dan penting gitu. Makanya itu menjadi satu alasan juga kenapa saya dan Kak Karno mendirikan Lentera. Karena untuk menuntun dan membersamai teman-teman dalam memperjuangkan hal yang baik ini. Kemudian di sini aku mau share ini yang saya aku ya, ini yang saya yang saya bawakan ke LPDP, saya submit ke LPDP. Mungkin saya akan ceritakan aja kali ya.
Oke, jadi background S1 saya itu kimia dan ngambil S2-nya itu ilmu lingkungan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung nih, kenapa dari kimia ke lingkungan itu kan gak linear. Jadi teman-teman, ilmu lingkungan itu sebenarnya masih bagian dari kimia. Karena kimia itu ada 5 bidang dan salah satunya kimia lingkungan. Dan kebetulan pengalaman kerja saya itu setelah lulus S1 kerjanya di laboratorium lingkungan. Jadi itu poin ketiga alasan saya mau lanjut studi. Yang pertama, kalau membuat esai, teman-teman harus didahului oleh hook. Hook itu apa Kak Dina? Hook itu salah satu pembuka yang memang bikin penonton, bikin interviewer, bikin pembaca itu mungkin langsung melek atau membuat apa ya? Menghidupkan gairah para interviewer itu untuk aku kayaknya mau baca deh esai ini sampai akhir, aku mau dengerin dia deh sampai selesai. Nah, hook itu bisa berupa fakta, pengalaman pribadi teman-teman, kutipan, atau pernyataan-pernyataan reflektif. Yang penting, kita itu bisa memilih diksi yang tepat supaya interviewer, supaya pendengar itu bisa mau membaca dan mendengarkan esai kita sampai selesai. Nah, kemarin aku menuliskan hooknya itu seperti ini nih. Sorry, sorry. Bentar. Ini bisa sampai coret-coret sih, bisa ya. Bentar ya. Nih ya, benarkah semua bahan kimia pasti berbahaya bagi tubuh? Nah, pertanyaan tersebut kerap kali terdengar, bahan kimia seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang berkonotasi negatif. Dan selanjutnya, gitu ya, itu merupakan hook. Mungkin ada interviewer yang emang backgroundnya dari S1, backgroundnya dari kimia juga, mungkin penasaran sama, wah apa nih bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh gitu. Atau pembaca yang emang belum familiar sama bahan-bahan kimia gitu. Ini menurut teman-teman ya, teman-teman saya dan kebetulan esai ini sudah dikonsultasikan ke 10 teman-teman terdekat dan 3 mentor. Kenapa sebanyak itu? Karena setiap orang itu pasti memiliki gagasan yang berbeda, memiliki komentar dan saran yang berbeda. Dan ini esainya akumulasi dari teman-teman dan juga mentor saya waktu itu. Kemudian, kemudian setelah hook, saran saya itu teman-teman harus menuliskan pendahuluan. Jadi teman-teman bisa menceritakan atau memperkenalkan diri teman-teman itu secara singkat, relevan, dan tidak berlebihan. Di sini saya tunggu sebentar ya. Pendahulu dari sini. Hal ini menjadi ketertarikan bagi saya, Dina Aprilia, untuk mengambil peran sebagai seorang saintis muda dan bla bla bla. Itu ya teman-teman ya. Nah, ketika sudah didahului dengan eh, ini merupakan ketertarikan saya, terus kita sounding juga nama kita, terus em, kita tuh mau ngambil peran apa sih setelah itu dijelaskan juga. Nah, setelah itu kita bisa menjelaskan background kita, asal S1 kita di mana misalkan, boleh. Itu ya teman-teman ya. Kemudian setelah hook dan juga saya, sorry ya teman-teman, bentar ya. Susah untuk digeser. Setelah hook dan juga pendahuluan, saran saya teman-teman menuliskan latar belakang yang memang menjadi alasan kuat kenapa sih teman-teman mau S2, sih teman-teman mau mengambil jurusan tersebut yang memang itu sangat relevan lah dengan pekerjaan nantinya misalkan gitu. Teman-teman punya bisnis sehingga teman-teman harus S2 itu. Nah, di sini di latar belakang itu fokusnya menjelaskan siapa sih teman-teman sebenarnya, background teman-teman itu seperti apa, dan apa yang mau teman-teman bawakan ketika teman-teman sudah menjadi ORD LPDP. Tuh. Jadi lebih menjelaskan kenapa why-nya, bukan what-nya. Tuh ya. Sebentar, saya harus ini deh kayaknya hapus. Sebentar ya. Oke.
Ya, kalau di sini saya menuliskan latar belakang pendidikan yang saya tekuni itu membuka kesempatan luas untuk mengeksplorasi tentang ilmu lingkungan. Melalui bidang ilmu lingkungan ini, saya harap dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat dan seterusnya. Itu ya. Kemudian, setelah kita menjelaskan latar belakang, kita jelaskan juga nih pengalaman-pengalaman kita. Bisa pengalaman kontribusi riset teman-teman, publikasi, lomba, dan itu tuh cukup dipilih 2 sampai 3 aja. Sesuai yang tadi saya jelaskan di awal, yang paling berdampak aja, yang paling relevan aja gitu ya. Nah, kebetulan kemarin saya memiliki pengalaman yang pertama. Ini sebenarnya ada sebelumnya sih, ke crop ya ternyata ya. Sebentar, bentar. Oh, di sini nih. Hmm, wait. Oke, oleh sebab itu ya. Oleh sebab itu saya mengikuti berbagai organisasi seperti Satria BEM. Saya juga berkecimpung di Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia (IKAHIMKI) sebagai anggota dan Himpunan Mahasiswa Kimia ULM Himamia sebagai wakil ketua himpunan gitu. Nah, kita jelaskan juga, kita tulis program kerja di organisasi tersebut ada tidak yang memang linear dengan jurusan yang kita ambil untuk S. Nah, karena saya mengambil ilmu lingkungan dan kebetulan di program kerja himpunan itu ada yang namanya bakti masyarakat. Dampaknya apa? Kenapa kamu berani, Kak Dina, untuk nulis di esai? Karena memang dampaknya nyata, yaitu terkait environment dan juga dampaknya terhadap masyarakat. Oke, salah satunya bakti masyarakat dengan memberikan edukasi terkait kesehatan lingkungan, sanitasi, dan membuat hand sanitizer. Dan saya, nah enaknya kita sambil coret-coret ya. Bentar ya. Sorry. Sorry, guys. Kegiatan tersebut positif menambah wawasan masyarakat dalam penggunaan air, terutama air sungai dan bla 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 bla. Itu linear dengan jurusan yang saya ambil, yaitu ilmu lingkungan. Sebenarnya kan himpunan, organisasi eksternal, itu banyak program kerjanya. Tapi kembali lagi, teman-teman, kita pilih 2 sampai 3 pengalaman dan kontribusi yang memang paling berdampak aja dan linear. Kemudian saya memiliki pengalaman menjadi research assistant di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, kalau teman-teman tahu BRIN, selama 5 bulan untuk pengujian terhadap sampel lidah buaya ya. Lah, Kak Dina, kenapa tiba-tiba sampel lidah buaya bukannya ngambil S2-nya ilmu lingkungan? Gimana itu linearitasnya? Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau memang teman-teman berani buat menyertakan dan menulis yang tidak linear dengan materi nanti saat atau tidak linear dengan jurusan saat S2 nanti, itu nggak apa-apa. Tapi ada tapinya nih, nggak apa-apanya, tapi ada tapinya. Tapi teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan apa sih value tertinggi dari pengalaman tersebut. Kalau saya itu karena dari menjadi asisten tersebut, saya berhasil mempublikasi hasil riset di namanya IJCC atau Indonesian Journal of Cancer dengan kuartalnya 2 terindeks Scopus. Dan menurut saya ini menjadi nilai plus dan menjual banget saat saya mendaftar LPDP kemarin. Salah satunya itu pernah publikasi. Kemudian saya jelaskan lagi nih, berbagai organisasi, pengalaman, prestasi yang sudah saya ikuti, apa sih eh, manfaatnya untuk diri saya pribadi? Nah, yang pertama, saya juga pernah menjadi eh, putri hijab. Loh, tiba-tiba putri hijab Banten. Gimana nih? Nggak nyambung. Oke, jadi di putri hijab Banten itu kita benar-benar dilatih public speakingnya. Dilatih kepercayaan dirinya, dilatih critical thinkingnya juga. Dan kita juga dilatih terkait visioner. Dan LPDP itu sangat suka banget sama orang-orang yang visioner. Kemudian ada satu lagi, saya pernah mendapatkan kesempatan untuk exchange. Walaupun exchange-nya masih di
dalam negeri ya, di Unja. Kalau teman-teman ada yang dari Unja gitu ya, saya pernah exchange ke Fakultas Teknologi dan Sains, program studi teknologi pengolahan limbah. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang menjual kemarin. Benar-benar jadi nilai plus banget. Nah, kalau teman-teman tanya nih, apa sih Kak yang paling menjual untuk disertakan di esai? Yang pertama, kontribusi teman-teman terkait pengabdian masyarakat, riset, publikasi, dan lomba-lomba nasional maupun internasional. Kalau ada exchange, lebih baik disertakan juga. Itu ya. Oke, White. Agak kagok ya ini pakai note ya sebentar ya. Ya. Oke, kita next. Lanjut. Setelah kita menjelaskan personal kita, latar belakang, kita juga harus tahu nih, kenapa sih kita mau ngambil program studi tersebut? Apa urgensinya di Indonesia? Apa urgensinya di negara atau daerah tinggal kita? Apa? Kita jelaskan harus spesifik, tapi bukan sekedar kalian menjelaskan saya ingin membangun Indonesia. Jangan. LPDP itu tidak suka yang bertele-tele dan hanya janji-janji manis. Teman-teman nggak apa-apa kok bilang, misalkan nih, alasan saya untuk S2 karena saya ingin nantinya berkontribusi dan kembali ke daerah asal saya di, misalkan teman-teman dari NTT, di daerah NTT, di daerah pedesaan bla 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 gitu. Itu nggak apa-apa. Walaupun teman-teman menjadi guru atau menjadi apa ya? Dosen atau menjadi misalkan guru les itu nggak apa-apa banget. Intinya LPDP hanya ingin teman-teman berdampak, tuh ya, walaupun di ranah daerah. Nah, kebetulan kalau saya itu ngambil ilmu lingkungan, nah saya kemarin itu udah ngulik beberapa platform ya, beberapa jurnal juga untuk mengambil data, apa sih urgensi Indonesia, permasalahan di Indonesia itu terkait lingkungan. Salah satunya di Indonesia bahkan dunia, Em, yang menjadi urgensi adalah terkait kebersihan lingkungan, yaitu kebersihan air dan sanitasinya. Dan itu termasuk ke dalam SDGs nomor 6, di mana Indonesia pengen sekali nih, 17 poin yang ada di SDGs ini pada tahun 2030 bisa rata terrealisasi gitu ya teman-teman. Kemudian saya juga ngulik nih dari data yang dikeluarkan oleh BPS. Ternyata sepanjang tahun 2022 aja ada banyak banget desa atau kelurahan, yaitu sebanyak 10.000 sekian yang mengalami pencemaran air. Di mana sungai-sungai yang ada di daerah tersebut masih tercemar oleh bahan-bahan kimia, oleh logam-logam berat, dan itu bisa berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Kemudian kita sertakan juga nih fakta-fakta, misalkan dari instansi BRIN ya yang memang sudah ternama dan memang valid pasti datanya. Kemudian kita cari lagi data di jurnal internasional menurut penelitian siapa gitu. Itu harus kita sertakan juga ya. Jadi kita harus bisa menceritakan urgensi dan permasalahan secara nyata yang teman-teman tahu gitu ya. Atau teman-teman bahkan pernah menghadapi itu sendiri gitu. Kemudian setelah itu teman-teman juga harus tahu nih, misalkan teman-teman mau jadi seorang peneliti, menjadi seorang dosen. Kita cari tahu dulu. Nah, kebetulan kalau saya pengen menjadi seorang peneliti, amin gitu ya. Nah, setelah saya cari datanya bahwa di Indonesia sendiri ya masih banyak sekali eh, kekurangan, terutama di tenaga peneliti. Masih kurang banget. Padahal idealnya itu sekitar 700 sampai 5.000 peneliti yang ada di Indonesia yang harus ada gitu. Tapi ternyata masih kurang banget gitu. Kemudian sebentar. Oke, ini teman-teman ya. Gunakan kalau teman-teman mau menyertakan data, gunakan jurnal yang memang bereputasi dan platform-platform yang memang datanya itu valid atau keabsahannya itu benar gitu ya. Hindari kutipan tanpa sumber, sekedar misalkan teman-teman
kutip dari Google biasa, kemudian mungkin teman-teman ambil dari ChatGPT. AI itu sebenarnya bagus ya, tapi jangan teman-teman telan mentah-mentah. Tuh, disitulah critical thinking teman-teman diuji. Esai itu kan sebuah gagasan ya, bagaimana cara kita untuk menuang gagasan. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang ingin kita Mmm, realisasikan, itu kan dari diri kita sendiri. Jadi AI itu cuma alat, itu bagus sebenarnya, tapi jangan teman-teman telan mentah-mentah gitu. Harus diolah lagi gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan aja kalau dipakai. Kemudian, oh ya, tujuan studi ya. Yang basic itu rata-rata tujuan studinya, misalkan teman-teman mau masuk UGM, misalkan. Kenapa sih mau masuk UGM? Pertama, mungkin teman-teman ini yang basic aja ya. UGM ternyata akreditasinya unggul gitu. Itu adalah hal yang basic banget. Boleh menulis itu, tapi harus ada poin-poin lain yang memang menjadi penguat kenapa teman-teman harus di UGM. Kalau saya pribadi itu yang pertama ada calon supervisor itu calon pembimbing S2 itu memang satu bidang sama fokus saya nantinya. Fokus saya itu di bagian perairan, yaitu hidrologi, pencemaran air akibat industri-industri besar ya, gitu, perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan kebetulan ada Profesor A itu kebetulan bidangnya itu cuma ada di UGM, di Unair nggak ada, di UI nggak ada gitu, cuma cuma ada di UGM karena ada gitu. Dan penelitian-penelitian beliau memang linear dengan kebutuhan saya nanti untuk kembali bekerja. Dan kemudian kita jelaskan juga nih, kenapa mau UGM? Nah, salah satunya karena saya pribadi sudah mendapatkan LOA atau saya sudah diterima di UGM. Kemudian selain itu apa nih yang menjadi penguat lagi? Bahwa di UGM itu ada mata kuliah yang dapat menunjang tesis, menunjang pekerjaan itu ya. Nah, karena saya mengambil hidrologi lingkungan, tentu saja ada mata kuliah yang menunjang salah satunya baku mutu lingkungan, pengelolaan pencemaran, pengendalian pencemaran, dan sebagainya. Tuh. Jadi bukan hanya kenapa mau UGM, oh akreditasinya unggul, kenapa mau UI, oh UI keren, biar kita jadi anak Depok gitu misalkan gitu, jangan. Jadi kalian harus punya tujuan, kalian harus ya visioner lah gitu, harus jelas semuanya kita jelaskan. Jangan teman-teman jangan apa ya, jangan hanya sekedar mau S2 aja, tapi teman-teman punya tujuan yang nyata gitu. Lanjut, setelah itu ini bagian kontribusi. Teman-teman setelah diberikan amanah oleh LPDP untuk melanjutkan studi di Universitas X dengan biaya LPDP, apa sih yang mau teman-teman kasihkan ke Indonesia, ke daerah teman-teman apa? Itu jelaskan juga. Kalau saya, nih, setelah menyelesaikan studi magister, saya akan mengabdi untuk menjadi tenaga pendidik, yaitu dosen. Sebagai salah satu upaya transfer of knowledge. Knowledge yang sudah saya dapatkan selama saya em, duduk di magister atau selama saya berkuliah magister. Kenapa sih disebut transfer of knowledge? Ya, tentu aja ya, S1 sama S2 itu beda. Kalau S1 kan kita masih menyerap teori. Kalau S2 itu kalau magister kita harus udah bisa merealisasikan gitu. Kemudian kita juga bisa menjelaskan, kita bisa merealisasikan nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi ya kalau jadi dosen. Di bidang apa kita jelaskan juga. Kemudian kita eh, kita tuliskan juga kita mau jadi dosennya di mana. Kebetulan di sini saya mau jadi dosennya kembali di Tangerang karena saya asalnya dari Tangerang dan kebetulan ada salah satu univ di Banten itu jurusan ilmu lingkungan. Gitu. Jadi kita udah harus prepare sejauh itu gitu. Kalau teman-teman mau kembali ke univ S1 teman-teman itu boleh banget. Nanti komunikasikan aja sama pihak misalkan ketua prodi teman-teman gitu. Supaya teman-teman juga punya arah nih. Oh ya nanti setelah S1 setelah S2-nya selesai ternyata saya mau kembali ke universitas S1 saya gitu.
udah dapat lampu hijau lah, misalkan seperti itu. Itu ya, jadi kita jelaskan juga gitu. Kemudian, kenapa sih misalkan teman-teman kontribusinya mau di daerah teman-teman atau mau jadi dosen di universitas A atau universitas S1 teman-teman gitu. Dijelaskan juga. Kalau saya, karena yang pertama di Tangerang atau di kampus S1 itu benar-benar sama-sama baru membuka program studi ilmu lingkungan. Dan alhamdulillahnya sudah ada jalan dan sudah mendapatkan lampu hijau dari salah satu dosen ya Kaprodi lah, Kaprodi saat S1 kemarin gitu. Kemudian di dijelaskan juga jangka pendek dan jangka panjang teman-teman. Jangka pendek itu bisa kan 1 sampai 3 tahun dan jangka panjangnya 5 sampai 15 tahun. Kalau sorry teman-teman, aku selek. 5 5 sampai 10 tahun itu boleh kok. Sorry ya. Harus minum. Lanjut. Oke. Terakhir nih, rencana jangka panjang itu nggak harus muluk-muluk kok teman-teman. Nggak harus misalkan teman-teman pengen membangun Indonesia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak perlu. Seperti yang udah saya sounding di depan tadi, LPDP hanya butuh teman-teman berdampak. Mau itu di ranah daerah, mau itu di ya di Indonesia, dimanapun di dunia bahkan teman-teman ya. LPDP tidak peduli. LPDP hanya melihat seberapa berdampaknya teman-teman nantinya. Tuh ya. Kemudian, dan kebetulan nih di esai saya itu saya menuliskan rencana jangka panjangnya 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena ingin menjadi seorang dosen, nah jangka panjangnya saya pengen menginisiasi sebuah pusat studi lingkungan atau pusat studi lingkungan hidup di Universitas Lambung Mangkurat. Nanti pusat studinya akan melibatkan dosen-dosen seperti dosen ilmu lingkungan, teknik lingkungan, kimia, biologi, hingga kita itu bisa terafiliasi sama pusat studi dari berbagai universitas. Contohnya pusat studi lingkungan hidup ITB, kemudian pusat studi lingkungan hidup UGM, ULM, bahkan kita eh, bahkan saya nantinya pengen terafiliasi sama BRIN, SDM, hingga ASEAN Cooperation on Environment gitu. Jadi eh, menulis esai bisa memang benar-benar realistis saja, tidak boleh bohong. Misalkan, oh teman-teman ternyata belum pernah nih mendapatkan prestasi X, jangan dituliskan. Karena nanti akan akan ditanggungjawabkan saat substansi nanti. Jadi benar-benar ditulis jujur, realistis, pengalaman teman-teman yang udah pernah kalian ikuti gitu ya. Dan yang terakhir ini yang terakhir deh. Oh iya bener. Ini yang terakhir ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi tunjukkan arah teman-teman mau kemana, nanti karirnya mau seperti apa, apakah mau kembali ke tempat kerja sebelumnya atau ingin menjadi seorang dosen yang belum pernah bekerja, menjadi peneliti, menjadi teknisi. Itu dikembalikan lagi sama tujuan masing-masing individu ya. Intinya eh, satu, pesan dari saya terakhir, desa bukan hanya tentang lolos atau tidaknya aja, tetapi ini sebuah proses menjadi versi terbaik dari diri teman-teman sendiri untuk lebih sadar, lebih matang dan juga lebih siap berkontribusi. Tentunya lebih siap lagi untuk menerima beasiswa menerima amanah dari LPDP gitu. Kita ketahui sama-sama bahwa menerima LPDP itu bukan sesuatu yang entengnya. Kita membawa amanah dan LPDP kan kita tahu sendiri itu berasal dari uang pajak masyarakat ya. Jadi kalau bisa emang benar-benar kita harus bisa merealisasikan apa yang kita tulis di esai gitu. Kalau kita mau jadi akademisi, sok jadi akademisi. Untuk apa? Kita ketika nanti penelitian terus kita diseminasikan melalui publikasi jurnal, itu kan bisa membantu mungkin mahasiswa-mahasiswa yang memang butuh citasi, masyarakat-masyarakat yang memang butuh bantuan para dosen, pada para akademisi untuk terjun ke lapangan. Intinya mau
sekecil apapun teman-teman usahakan bisa berdampak minimal ke daerah teman-teman sendiri gitu ya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Nanti misalkan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti ada sesinya tersendiri sendiri di akhir. Terima kasih teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali penyampaian dari narasumber kita yang pertama, Kak Dina Aprilia. Sangat lengkap sekali ya tips dan strategi bagaimana kita menulis esai untuk persiapan meraih beasiswa LPDP. Seperti itu. Kemudian akan kita simak, akan kita dengarkan materi dari pemateri kita yang kedua, yaitu Kak Karno. Waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Sudah kedengaran. Jelas apa kurang jelas, Kak? Sudah jelas, Kak? Jelas ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Dan malam hari ini kita webinar yang kedua ya, dan fokus pada sebelum teman-teman. Tapi juga perlu sampaikan bahwa setelah webinar ini kami berencana akan dan rekrutmen buat mente. Jadi kami akan seleksi siapa saja yang sedikit lebih serius dalam persiapan IPDP ini. Jadi kami akan menunggu tulisan teman-teman, esai teman-teman yang telah dibuat, dan itu nanti kami akan carikan siapa mentor. Nah, kemudian harapannya dari malam ini teman-teman yang mungkin saja belum ada esainya, itu sudah bisa ditulis kerangka-kerangkanya atau reviewnya dan kira-kira isu-isu apa yang akan ditulis dan lain sebagainya. Kemudian saya juga akan menyampaikan struktur esai tadi. Pada prinsipnya strukturnya ini hampir sama, tapi barangkali ada sedikit perbedaan pola-pola penulisan esai. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya memang banyak pola, banyak struktur yang digunakan oleh warga-warga LPDP untuk menulis esai, tapi pada prinsipnya di dalam esai itu harus setidaknya mencakup apa yang telah disampaikan oleh Mbak Dina di awal. Saya izin share screen dulu ya untuk melihatkan sedikit. Oke, kelihatannya. Ya, teman-teman sekalian, penulisan esai LPDP ini juga tadi sudah dirincikan sih sebenarnya sama Mbak Dina. Saya coba menjelaskan sedikit dari sudut pandang saya dan esai. Setidaknya teman-teman semua di dalam esai itu setidaknya mereka ada beberapa ini dasarnya di esai. Yang pertama itu teman-teman harus untuk menjelaskan dirinya, kemudian menceritakan masalah apa yang ditemukan, dan masalah ini sebenarnya memiliki banyak sumber. Kita mampu menemukan masalah misalnya dari hasil bacaan, ya, pengalaman yang kita alami selama S1 misalnya, atau selama S2, atau selama bekerja. Kemudian ada solusi yang ditawarkan. Setelah itu harus mampu mendeskripsikan alasan memilih kamu, dan kemudian menjelaskan komitmen kembali ke Indonesia apabila teman berencana melanjutkan pendidikan di luar negeri, atau misalnya kalau ke dalam negeri ya komitmen untuk kembali.
daerah. Setelah itu mendeskripsikan rencana setelah selesai studi, teman-teman juga harus mampu pikirkan kira-kira setelah studi apa yang akan dilakukan. Yang dilakukan ini harus berkaitan dengan penyelesaian masalah yang telah disebutkan di awal tadi. Jadi ada masalah nih, dan rencana kontribusinya apa? Rencana kontribusinya ini solusi yang ditawarkan dari masalah-masalah tadi. Apa kira-kira yang akan dilakukan setelah selesai studi? Sama juga mendiskusikan tentang kontribusi di Indonesia, kemudian merangkumnya, kemudian terakhir ada misalkan saya coba perlihatkan esai yang saya tulis ya. Apakah terlihat? Terlihat. Nah, teman-teman sekalian ini mohon diperhatikan. Nah, mungkin kalau diperlukan untuk ditulis ya, apa ditulis. Ya, nah, itu lagi-lagi setelah ini teman-teman harus segera menulis esai untuk direvisi. Nah, sebelum itu memang saya sambung kata Mbak Dina tadi bahwa proses esai ini memang prosesnya agak panjang. Bahkan melewati lebih dari 5 orang mentor ya. Jadi saya juga dimentor oleh teman-teman, ada dosen juga di kampus juga. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus sering berdiskusi, sering bertanya kepada orang-orang yang memang terlebih dahulu mendapatkan beasiswa ini. Oke, pertama teman-teman, ini struktur esai saya. Di kata pembuka, saya menuliskan ini. Tulisan saya ini ada hubungannya dengan penjelasan saya berikut ini. Hancurnya peradaban alam semesta. Jadi, banyak orang ini yang menyusun tujuan. Ada kesesuaian antara kata-kata pembuka saya dengan isi esai dan rencana kontribusi. Kemudian kedua, ada deskripsi diri teman-teman sekalian. Ini adalah deskripsi diri saya. Teman-teman juga barangkali bisa memodifikasi atau punya susunan kata-kata yang lain tidak menjadi salah. Saya menjelaskan ini nama, kemudian keluarga sedikit, kemudian menjelaskan pendidikan ya sebelum masuk kepada penjelasan bahwa saya menyelesaikan pendidikan S1 sarjana ilmu politik di Universitas Muhammadiyah. Jadi saya buat satu paragraf itu penjelasan soal diri, kemudian hal-hal yang barangkali perlu saya jelaskan. Contohnya adalah beasiswa PPA, kemudian beasiswa keringanan SPP saat COVID, juga aktivitas yang lain, sampai pada akhirnya menyelesaikan pendidikan S1. Jadi itu satu paragraf. Oke, oke, lanjut ya. Nah, kemudian masuk paragraf berikutnya, ada keterkaitan antara penjelasan saya terakhir, yaitu bicara soal kampus, dengan paragraf berikutnya. Kemudian saya coba menjelaskan di aktivitas saya selama kuliah. Teman-teman juga bisa modifikasi, barangkali ada yang sudah kerja dan sudah lama selesai S1 dan sudah bekerja, teman-teman tinggal pilih kira-kira mau menjelaskan saat kuliah atau saat kerja. Tapi kalau misalnya sudah bekerja, saya sarankan untuk menjelaskan aktivitas yang saya kerja. Ini juga ada hubungannya dengan paragraf berikutnya. Oke, di sini saya menjelaskan aktivitas kuliah, kemudian highlight soal kepemimpinan saya di ketua kelas, kemudian aktivitas saya saat menjadi ketua kelas, kemudian juga eh, menyampaikan sedikit soal saya menjadi pengurus BEM fakultas dan aktivitas saya saat menjadi BEM fakultas, kemudian menjelaskan saya sebagai presiden mahasiswa dan aktivitas saya
saat menjadi ketua lembaga tersebut. Misalnya ini, saya menuliskan ini teman-teman, yaitu dialog pengawasan pemilu. Jadi tulisan saya ini ada hubungannya dengan perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Jadi aktivitas S1 saya ternyata sudah mulai berhubungan dengan kepemiluan. Oke. Ini dari pada saat jadi ketua lembaga juga sudah sedikit lebih. Dan oke, setelah itu saya juga menjelaskan bahwa ini penjelasan soal IPK. Setelah itu, di paragraf berikutnya, saya juga menjelaskan aktivitas organisasi di luar kampus, dan beberapa organisasi juga ada keterkaitan penjelasan saya ini, ada keterkaitannya dengan rencana kontribusi saya, itu kegiatan pramuka, kegiatan satka. Jadi di Bawaslu sendiri ada Saka Adiasta Bawaslu, jadi ada hubungannya juga dengan kepemiluan. Juga beberapa kegiatan seperti kader pengawas partisipatif, Bawaslu, kepemiluan, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, di sini saya sudah menjelaskan aktivitas saya selama S1 dan ini yang kemudian saya jadikan poin utama di dalam esai saya. Oke, setelah aktivitas tersebut, di paragraf berikutnya, saya menemukan masalah. Teman harus mampu, itulah ya saya sebutkan di awal, teman-teman harus mampu menjelaskan masalah apa yang akan dijadikan bahan esai. Teman-teman harus mampu memperlihatkan secara gamblang bahwa oke, ternyata ada masalah ini. Dan masalah itu teman-teman, saya menulisnya, ternyata sumbernya adalah itu dari pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Teman-teman juga bisa menulis permasalahan berdasarkan pengalaman teman-teman sekalian. Mungkin pengalaman di tempat kerja, pengalaman di kampus, yang teman-teman lihat bahwa itu adalah sebuah masalah. Misalnya seperti ini, teman-teman eh, dari hukum, dan aktivitasnya adalah selama S1 misalnya mengedukasi eh, daerah-daerah yang di kawasan pertambangan, teman-teman bisa menjadikan itu sebuah masalah kalau masalah tersebut teman-teman lihat ya sangat urgent dan memang perlu untuk diselesaikan. Nah, lagi-lagi itu teman-teman, jangan sampai masalah ini memang hanya masalah kecil atau teman-teman sebenarnya masalah besar, tetapi teman-teman tidak mampu menunjukkan seberapa besar masalah tersebut. Oke, masalah kecil pun sebenarnya kalau kita mampu tunjukkan bahwa ini akan berdampak bagi Indonesia, sebenarnya bisa saja menjadi besar. Nah, dari aktivitas tersebut, saya akhirnya menemukan sebuah permasalahan. Saya jelaskan, oke, pertama ini anggapan politik uang, kemudian kedua, nasionalisme kesukuan ini politik identitas. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan media sosial, ada datanya, ada ya itu ada data virusnya, oke, kemudian ternyata dari masalah tersebut, menurut saya, menurut teman-teman, di esainya itu tidak bisa diselesaikan kalau hanya pendidikannya di S1 saja. Oke, jadi muncullah kenapa kita harus melanjutkan pendidikan S2. Jadi teman-teman harus mampu memperlihatkan, menjelaskan bahwa masalah tersebut akan selesai kalau teman-teman itu melanjutkan pendidikannya ke S2. Jangan sampai sebenarnya masalah tersebut tidak perlu S2, tinggal pelatihan saja, atau tinggal ditindaklanjuti sudah selesai. Nanti teman-teman bingung, pas ditanya wawancara ya, jadi esai ini lagi-lagi ada hubungannya dengan kita. Oke, saya kemudian jelaskan karena saya melihat bahwa masalah tersebut tidak bisa selesai karena satu, makanya saya jelaskan di sini. Saya jelaskan di awal bahwa ternyata dari masalah tersebut, saya sadar bahwa Sulawesi Tenggara itu memerlukan banyak kelompok-kelompok akademisi, praktisi,
Nah, disinilah saya mau masuk kelompok-kelompok ada akademisi dan praktisinya. Oleh sebab itu, saya memerlukan peningkatan keilmuan. Oke, saya peningkatan keilmuan dengan kampus yang memiliki kurikulum yang fokus membahas persoalan kepemiluan. Nah, teman-teman sekalian, lagi-lagi di awal memang saya sudah sampaikan ternyata fokus saya di kepemiluan. Nah, itu saya harus cari kampus kira-kira di mana kampus terbaik ini yang memiliki kurikulum kepemiluan. Oke, setelah saya cari, dapatlah ternyata di UGM. Saya tulislah di sini, saya berkeinginan melakukan studi di UGM pada Departemen Politik dan Pemerintahan. Teman-teman sekalian, kita juga harus menuliskan dengan rinci kira-kira apa alasan kita memilih kampus tersebut. Uh, saya tidak bahas soal prioritasnya, ya, hal lain bagus, kerja bagus dan lain-lain. Tapi fokus pada kurikulum yang ditawarkan. Kita kan mau selesaikan masalah ini. Jadi harus kita butuh kurikulum yang bagus. Saya periksa di sini setelah saya cari di website-nya, saya dapatlah kurikulumnya semester satu bicara soal apa dan seterusnya. Itu harus kita kuasai. Selain itu, saya juga tambahkan bahwa ada pengajarnya yaitu dosen Dr. Abdul Ghani SIP. Ini dia dosen yang bahas soal tata kelola pemilu dan juga seringkali menjadi narasumber di Bawaslu maupun KPU. Ini jelas. Jadi saya memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan di UGM dengan harapan setelah saya selesai UGM, saya mampu selesaikan masalah di awal tadi. Jadi masalah kan? Itu tadi tiga di awal yang telah saya sampaikan. Oke, jadi sudah ada masalah, kita sudah mampu identifikasi masalahnya, dan kita sudah punya pilihan kampus untuk menyelesaikan studi kita dan segera untuk berkontribusi. Setelah itu, ini rencana kontribusinya. Tapi sebelum itu juga saya jelaskan bahwa selama S2 ada beberapa hal yang saya akan lakukan dan setelah S2 ada rencana kontribusi yang akan saya lakukan. Pertama, saya bagi tiga saat itu. Pertama, menjadi akademisi, dosen, dan menjadi penyelenggara pemilu, kemudian mengembangkan organisasi yang telah saya geluti sebelumnya. Oke, kenapa menjadi dosen? Saya jelaskan bahwa selain catur nama perguruan tinggi, saya memiliki rencana bahwa mengkonsolidasikan kekuatan mahasiswa di dalam mengkampanyekan pemilu yang bersih dan aman. Pikiran saya, kalau saya jadi dosen, saya punya kewenangan penuh untuk mengajak mahasiswa untuk mengkampanyekan pemilu yang lebih baik. Jadi salah satunya adalah untuk mencapai atau menyelesaikan masalah di awal tersebut itu. Kemudian yang kedua, menjadi penyelenggara pemilu di Bawaslu maupun KPU. Oke. Penjelasannya adalah penyelenggara pemilu ini memiliki akses dan sebagainya. Ini yang ketiga itu mengembangkan organisasi yang telah saya jadi sebelumnya. Ini ada Satuan Karya Pramuka Pemilu. Sama juga saya jelaskan di awal kalau aktivitas organisasi saya itu ya ini salah satu yang di Pramuka ada pesertaan. Ini memang saya sudah bergelut di arena-arena itu yang berhubungan langsung dengan isu-isu kepemiluan. Oke, ini ada kesimpulan juga bahwa kejahatan yang terstruktur akan mengalahkan kebaikan yang ini teman-teman ada berkesinambungan dengan uh, rangkuman dari semua esai saya. Jadi pada saat itu saya kepikiran bahwa kalau uh, sistem demokrasi di Indonesia ini kita perbaiki bersama-sama, maka itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya niatan baik kita ini tidak seperti dan masih
berkotak-kotak, di jalan sendiri-sendiri, nah itu agak susah itu. Dan lagi-lagi saya tetap meng-highlight ini Indonesia Mas tahun 2005. Nah, teman-teman kalian, kita harus mampu menunjukkan bahwa kontribusi kita ujungnya adalah pencapaian Indonesia Emas 2040. Misalnya begini, saya membayangkan, ini pikiran saya dulu ya, saya membayangkan bahwa kalau misalnya sistem demokrasi di Indonesia ini diperbaiki, maka sangat mustahil Indonesia itu mencapai emas di 2045. Teman-teman misalnya cari isu yang lain, misal soal hukum tadi ya, soal pertambangan misalnya. Kalau proses pertambangan, aktivitas pertambangan tidak diperbaiki, maka lingkungan semakin tercemar, dan masyarakat semakin tersesat. Otomatis Indonesia emas tahun 2005 itu kan mesti capai. Nah, sebenarnya teman-teman tinggal cari kira-kira masuknya di mana ini dari isu teman-teman dengan pencapaian Indonesia. Oke, kemudian ya ini tambahan-tambahan pemerintah ini menjelaskan sedikit soal PDP-nya. Ini sebagai penutup bahwa saya kembali menegaskan bahwa saya siap menjadi awal dari PDP dan berkontribusi. Nah, seperti itu teman-teman, pada kesimpulannya adalah esai yang teman-teman tuliskan dan sampaikan di pendaftaran itu akan menjadi bahan dari pewawancara untuk meminta pertanggungjawaban dari itu sama tadi sudah disampaikan, tulislah dengan jujur, tulislah apapun yang teman-teman pikirkan untuk perbaikan di Indonesia atau di daerahnya. Nah, saya coba rangkum sedikit bahwa menulis esai itu teman-teman yang dilakukan pertama kali adalah teman-teman harus mampu mengidentifikasi masalahnya dengan aktivitas teman-teman atau dari hasil bacaan, hasil diskusi, dan hasil penglihatan dan lain sebagainya. Itu menjadi dasar teman-teman mengidentifikasi masalahnya. Kemudian teman-teman harus mencari di mana tujuan kampusnya, apakah di luar negeri atau di dalam negeri. Teman-teman harus mencari tahu itu karena masalah tersebut kan alurnya begini. Teman-teman punya masalah. Masalah tersebut tidak bisa selesai kalau hanya S1 atau hanya S2 misalnya yang S3 ya. Jadi ada masalah yang harus diselesaikan. Teman-teman harus menunjukkan bahwa ini harus selesai kalau saya S2, kemudian ini akan selesai kalau saya S2 di sini. Karena ini dan seterusnya. Kemudian masalah tersebut akan selesai dengan saya berkontribusi ini dan ini. Jadi harus jelas teman-teman menjelaskan itu. Seperti itu. Nah, kemudian saya ini kan sebenarnya tulisannya tujuan kampus saya UGM, tapi saya kuliahnya di UI dan itu bisa saja teman-teman. Tapi itu diskusi berikutnya ya. Kita fokus ke saya. Barangkali seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang perlu kita diskusikan, ya kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Kak Karno. Sangat luar biasa sekali ya. Sangat-sangat menggambarkan bagaimana perjuangan Kak Karno dalam meraih beasiswa LPDP ini. Nah, kemudian untuk teman-teman sekalian, adakah yang ingin bertanya? Ya, kita buka sesi pertanyaan ini sekitar 15 menit. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, bisa raise hand. Ayo teman-teman, bebas kalau mau nanya apapun terkait esai gitu. Kita sharing-sharing aja gitu. Aman. Boleh saya, Kak Dina. Ya, Oke, baik. Terima kasih Kak Iva atas kesempatan yang diberikan. Jadi mohon izin perkenalkan kembali, nama saya Santi Rusmayanti. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya
kepada kakak-kakak yang ada di Lentera ID yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing terkait esai, terus bagaimana cara menyusun esai dengan baik, seperti itu. Mohon izin sebelumnya yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan kalau saya lihat pemaparannya dari Kak Dina ya terkait penulisan esai itu kan kalau misalnya kita punya pengalaman itu sebaiknya kan yang linear dengan apa yang kita ambil gitu ya. Nah, terus kebetulan nih kan saya rencananya ingin mengambil program S3 Ilmu Kelautan. Terus sebelumnya itu sebenarnya saya pernah punya pengalaman karena sudah pernah S2. Saya pernah sebelum saya saat ini menjadi pegawai negeri sipil di pemerintah daerah itu saya pernah menjadi dosen juga gitu Kak Dina. Nah, itu apakah boleh saya cantumkan di dalam esai tetapi karena di minggu lalu mungkin saya pernah sharing ya bahwa saya itu S2-nya manajemen. Jadi ketika saya jadi dosen swasta itu saya mengajarnya manajemen gitu. Apakah boleh saya cantumkan di esai saya terkait pengalaman saya pernah jadi dosen manajemen dan juga pernah mempublikasikan jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan oleh Sinta dan seterusnya. Tetapi sebenarnya itu tidak nyambung gitu dengan program yang nanti akan saya ambil di program S3 Ilmu Kelautan. Seperti itu Kak Dina, mohon arahannya Kak Dina ataupun Kak Karno. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Santi atas pertanyaannya. Ini bagus banget pertanyaannya. Dan emes juga ya ternyata sudah mau doktoral ya. Bismillah ya Kak. Semoga Allah permudah. Amin. Nah, Amin ya kalau Allah. saran dari aku, Kak Santi, walaupun tidak linear ya pengalaman kerja menjadi seorang dosen ngajar tiba-tiba banget nih manajemen ya kan, nggak apa-apa. Karena kan kita pastinya menjadi seorang dosen ya, menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi Negeri, selain mengajar juga ada pengabdian, kemudian ada publikasi juga, ada riset lagi. Kita juga bukan sekedar ngajar, tapi menjadi seorang periset juga. Nah, itu bisa menjadi nilai plus portofolio kakak yang bisa kakak bawa ke LPDP. Nah, aku mau tanya dulu nih, kakak magisternya itu LPDP atau belum? Eh, bukan Kak, jadi dulu Oh, saya bukan. Oke. eh, ya bukan LPDP. Jadi dulu karena saya waktu itu sambil bekerja kan Kak, jadi saya biaya sendiri gitu Kak waktu S2-nya. Oke, gitu. Oke, no problem, Kak. Jadi, LPDP itu sebenarnya memang kalau bisa linear, tapi tidak linear nggak apa-apa, asalkan ada value, ada nilai yang bisa menjadi eh, apa ya, poin yang bisa memperkuat kakak. Kenapa sih dari manajemen yang tadinya ngajar manajemen kok tiba-tiba mau S3 tadi kehutanan ya itu. Kakak punya portofolio lah dalam pengabdian, dalam riset, publikasi seperti itu. Dan LPDP suka banget sama orang-orang yang memang punya portofolio publikasi. Gitu. Itu bisa menjadi poin plus banget. Itu kalau dari aku, silakan Kak Karno kalau mau menambahkan. Cukup cukup sudah dijelaskan. Semangat Baik, ya terima kasih Kak Kak Dina. Santi, semangat. Terima kasih Kak Karno. Baik, untuk selanjutnya dari Kak Nayati Hurua. Ya, silakan Kak. Terima kasih. Eh, Mohon maaf Kak Naya, sepertinya suaranya sedikit hilang-hilang seperti itu. Bisa dicek lagi Kak? Ya, sudah terdengar sedikit. Ini sebenarnya ceritanya dulunya ada ada mungkin boleh di-share ke saya dan teman-teman yang lain. Mohon maaf Kak Naya,
sepertinya ini tadi suaranya masih putus-putus, Kak. Bagaimana kalau untuk pertanyaannya dituliskan saja begitu di ruang chat? Mohon maaf Kak Naya sebelumnya. Ya, bisa dituliskan Kak di ruang chat. Ya, eh, Kak Naya, mohon maaf ini kita lanjutkan dulu ke Kak Nunung Dwi. Sembari kita menunggu pertanyaan dari Kak Naya telah dituliskan begitu ya di kolom chat. Baik untuk Kak Nunung, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, apakah suara saya terdengar, Kak? Yes, sudah Kak, sudah terdengar. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Iva atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau bertanya sama pemateri terkait esai. Di sini kan saya S1-nya itu dari pendidikan kimia. Nah, rencananya itu mau ke jurusan kimia murni di UGM rencananya, Kak. Nah, jadi saya tuh baru banget lulus kan fresh graduate. Jadi masih belum pernah buat esai apalagi untuk esai beasiswa LPDP. Jadi saya ingin eh, meminta gambaran lah dari eh, yang juga kimia sebelumnya. Jadi gambaran saya itu untuk menulis esai yang saya dari awalnya pendidikan ke kimia murni gitu Kak. Untuk saya itu bisa memulai menulis esainya. Soalnya saya benar-benar bingung untuk bagaimana untuk memulai nulis esainya itu Kak. Terus pertanyaan yang kedua ini agak di luar konteks esai ya Kak. Saya mau nanya khusus buat Kak Dina yang terkait kan Kakak kemarin daftar LPDP-nya jalur LOE kan ya Kak. Nah, saya itu juga ada rencana mau jalur LOE, tapi eh, untuk di UGM itu defer atau penundaan studinya itu bisa nggak Kak? Atau berapa lama gitu kalau emang bisa di defer gitu Kak? Biar kita bisa menunggu untuk lulus beasiswa dulu gitu Kak. Baru memulai studinya. Itu Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, aku izin langsung jawab ya. Jadi, kakak satunya pendidikan kimia, S2-nya mau kimia murni ya. Nah, yang pertama, kakak nanti ikut oprek mente aja. Nanti Lentera akan buka untuk teman-teman yang memang mau dimentoring oleh mentor-mentor yang memang satu bidang atau mendekati bidang teman-teman gitu. Jadi nanti kita usahakan kak kakak siapa tadi ya? Sorry sorry. Halo Iva, boleh bisa dibantu? Kasih apa tadi yang bertanya ya? Sorry sorry. Kak Nunung Dwi. Oke, Kak Nunung ya. Nanti kalau misalkan Kak Nunung sudah terdata menjadi mente di Lentera, nanti kita usahakan untuk mendapatkan mentor yang memang sebidang gitu ya, dari pendidikan kimia atau dari bidang kimia gitu. Kemudian ini case sama sih. Waktu itu di komunitas sebelah saya pernah menghandle mente yang dari pendidikan kimia terus dia mau ke kimia murni. Nah, saya tanyakan, kenapa? Satu, alasannya apa? Mau pindah ke kimia murni. Karena kan orientasi pendidikan kimia kan jadi guru ya. Kemudian kalau kimia murni kan dia lebih luas lagi. Jadi guru bisa, jadi akademisi seperti dosen bisa, jadi praktisi di laboratorium juga bisa. Nah, itu alasannya apa? Alasan yang kuat deh membuat Kanunung ini harus eh, pindah haluan ke kimia murni itu dulu. Nanti selebihnya kita bisa sharing bareng-bareng di mentoring saat mentoring esai nanti. Sama mentor, sama saya juga bisa nanti bisa PC, kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi, sharing-sharing lagi. Kemudian terkait LOE, ya jadi Kak di UGM itu nanti ada waktu differnya ya paling maksimal itu kalau nggak salah 1 tahun. Jadi misalkan nih kakak Desember sudah dinyatakan lulus di UGM. Nah kakak punya waktu 1 tahun atau 2 kali diver karena sekali diver itu waktunya 1 semester atau sekitar 6 bulanan. Jadi kalau kakak mau diver itu maksimal 1 tahun atau 2 kali diver. Itu ya kakak ya.
Nanti LOE-nya itu ketika pengumuman dinyatakan lulus magister di UGM atau tidak, LOE-nya langsung udah dapet gitu. Jadi kalau di UGM aman, LOE-nya langsung dapet. Kemudian kalau mau langsung mengajukan diver bisa langsung menghubungi admin prodinya masing-masing. Gitu kan Nunung? Semoga menjawab ya. Oke, Baik, baik, Kak. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nunung. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Kak Nayati Hurwa sudah disampaikan di kolom chat. Saya izin bacakan ya. Untuk yang pertama, secara teknis, berapa lama waktu yang kakak-kakak butuhkan dalam menuliskan esai? Dan seperti apa teknis inventarisir gagasannya? Apakah ada metode atau media tertentu yang digunakan? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk Kak Dina, dengan case perbedaan subjek studi saat S1 dan S2, apakah ada poin tertentu yang di-highlight dalam esai? Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir, meminta referensi atau arahan awardee penerima LPDP afirmasi kalau kakak-kakak punya. Atau barangkali kakak-kakak ada yang jalur afirmasi, karena saya mencari di sosmed agak sulit men-track. Terima kasih banyak, Kak. Kayaknya saya duluan ya. Jadi Mbak Dina yang nomor 2 karena tuliskan untuk Mbak Dina. Oke, jadi Silakan. kalau saya yang nomor 3 dulu ya, saya penerima ini afirmasi prasejahtera. Jadi kalau ada hal yang tanyakan soal masih boleh nanti tanya ke saya. Kemudian yang nomor 1, eh, saya menyiapkan esai itu dari bulan 10, 10 ya 11. Mulai dari bulan 10, dari situ mencari, sebenarnya lebih banyak berdiskusi sih. Jadi awalnya berdiskusi dengan teman-teman yang pada saat itu sudah mendaftar, dan saya dijelaskan bahwa sebenarnya aktivitas saya saat itu lebih enak dijelaskan karena pada saat itu saya cerita ya sama di calon pada saat itu dia mendaftar tapi barangkali sekarang sudah lulus. Jadi saya jelaskan aktivitas saya di S1 di kepemiluan dan rencana juga bicara soal itu. Nah, dia sarankan bahwa sebenarnya itu lebih enak karena ada kesinambungan antar aktivitas di S1, kemudian masalah yang akan diangkat dan pilihan kampus. Jadi itu dulu kalau saya pada saat itu ya. Nah, berangkat dari situ saya coba mulai mencari format-format esai di beberapa aplikasi ya sosial media, kemudian bahkan juga saya cari di AI pada saat itu. Kalau tidak salah ChatGPT ya untuk mencari kerangka esai. Kemudian setelah jadi mulai direvisi oleh senior-senior atau kakak-kakak yang sudah duluan dari dia sudah itu. Jadi memang esai saya yang saya tampilkan tadi itu sudah melewati banyak orang, sudah dilihat oleh banyak mentor, sudah diberikan masukan. Ya awalnya sudah seperti itu, nah, masih banyak hal-hal yang direvisi, dikurangi, bahkan ditambahkan. Jadi memang prosesnya eh, agak sedikit lebih lama. Kemudian saya sarannya eh, karena ya harus punya satu referensi khusus. Ini kira-kira model esainya itu seperti apa. Sisa nanti tinggal ditiru, diamati, tiru, dan dimodifikasi. Kira-kira enak yang mana ini. Nah, jadi memang tidak buta soal model esai LPDP itu seperti apa. Nah, tadi kan sudah disampaikan, sudah diperlihatkan oleh Dina, oleh saya sendiri. Nah, barangkali bisa dicontoh seperti itu, diikuti strukturnya, atau mungkin ya Kak Naya bisa cari-cari referensi yang lain. Saya pikir itu banyak ya di YouTube, Google pun kan bisa dicek seperti itu. Jadi memang prosesnya itu agak lama Kak. Makanya kami mengingatkan mulai dari sekarang bahwa
esai ini sebenarnya jantungnya LPDP, penampilan mendaftar. Oleh karena itu memang disiapkan dan memang harus sedikit lebih serius. Misalnya yang tadinya waktunya untuk memikirkan LPDP itu ya hanya menjadi selingan. Mulai dari sekarang kalau teman-teman memiliki keinginan besar mendaftar di LPDP ya persiapannya jangan setengah-setengah kan. Disiapkan dari sekarang, dibaca apa-apa yang perlu disiapkan supaya ya memang siap betul untuk mendaftar di beasiswa ini. Begitu dari saya. Nanti ditambah oleh Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Karno untuk Kak Naya. Oke, Diva lah, aku lanjut jawab ya untuk Kak Naya. Pertanyaan pertama secara teknis ya berapa lama ya dan apakah ada menggunakan metode atau media tertentu? Oke, kalau aku pribadi secara selama 2 bulan ya dan kebetulan waktu itu banyak juga teman-temannya jadi punya semangat dan pressure buat cepet-cepet ayo selesaikan gitu soalnya kalau nggak punya partner atau seorang mentor kali ya mungkin kalau saya pribadi agak mager-mager dikit gitu jadi bisa kayak mundur 3 bulan 4 bulan gitu jadi ya disesuaikan sama urgensi waktu teman-teman juga gitu jangan terlalu mepet deh sebulan itu menurut saya kurang kalau untuk garap SILPDP jadi kalau bisa minimal 2 bulan aja gitu terus Karina case yang berbeda ya. Oke. eh Oke, ini dulu deh. Di dalam esai, aku baru ingat, aku tuh pakai metode STAR. Di mana STAR itu kemarin ada beberapa ya. Yang pertama situasi, jadi kayak latar belakang dan urgensinya itu apa yang mau kita bawa. Kemudian tugas kita atau rencana pasca studi kita tuh apa. Kemudian A-nya itu action. Tindakan kita untuk merealisasikan rencana pasca studi kita atau kontribusi kita itu seperti apa, bagaimana gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah hasil resultnya ketika kalian sudah lulus dari magister, kontribusi kalian itu seperti apa. Jadi kalau bisa kita ulik, teman-teman ulik ya metode STAR itu seperti apa gitu. Kemudian nanti teman-teman kembangkan. Kemudian pertanyaan yang kedua ya perbedaan subjek dari S1 ke S2. Kebetulan aku memang dari kimia ke ilmu lingkungan ya. Kenapa begitu? Karena setelah lulus S1, aku sempat kerja di laboratorium lingkungan. Kenapa kerjanya kok di lab lingkungan? Ya, jadi lingkungan itu masih dalam satu bidang kimia. Kimia itu kan ada 5 bidang dan salah satunya kimia lingkungan. Tetap yang kita pelajari base-nya on kimia. Jadi lingkungan itu kan misalkan ya kalau tercemar, air sungai tercemar itu tercemarnya oleh apa? Oleh bahan-bahan kimia. Jadi hal seperti itulah bahan-bahan tersebut yang kita teliti, yang kita cari tahu gitu. Dan karena ilmu lingkungan terutama di UGM-nya itu multidisiplin, jadi background dari teman-temanku sendiri itu berbeda-beda. Ada yang dari biologi, kimia, kehutanan, pertanian, bahkan ada yang dari hukum. Karena setauku di hukum sendiri ada konsentrasi hukum lingkungan. Jadi multidisipliner banget. Gitu ya. Terus minta referensi atau arahan awardee penerima LPDP afirmasi. Oke Kak, satu ya, Kakak nanti ikut aja oprek mentoring dari Lentera. Nanti kita sesuaikan dan mungkin bisa jadi saran juga ya nanti mungkin ada webinar kesekian untuk membahas per skema kali ya, per skema ada reguler, ada afirmasi. Nanti kita undang pemateri-pemateri sesuai bidangnya masing-masing. Sesuai skemanya masing-masing. Reguler-reguler, PMDSU, PTUD, kemudian afirmasi-afirmasi itu untuk memudahkan teman-teman juga. Mungkin seperti itu ya, Kak. Kak Naya ya. Semoga menjawab ya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Kak Dina atas jawabannya. Dan sepertinya sudah 15 menit ya. Kita sudah melalui sesi pertanyaan dan sepertinya sudah cukup
acara pada Zoom kita malam hari ini, yaitu tips menulis esai LPDP sesi 2. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pejuang beasiswa LPDP semuanya. Ya, cukup sekian dan kita tutup dengan alhamdulillah dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kita pada malam hari ini. Terima